salah satu ulama kita, Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala. Nama yang terakhir ini penting untuk kita sekelumit mengenal tentang beliau. Sekelumit mengenal tentang beliau. Karena sekarang permasalahan atau nazilah dan fitan yang terjadi di tengah salafiyin, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, di Yaman, di Eropa, di Afrika, dan yang lainnya, dikembalikan kepada beliau. Beliau, Al-Ustadz Ad-Doktor. Al-Ustadz itu maknanya profesor, doktor. Kalau dalam ranah akademik. Ya. Profesor Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, yang tinggal di Madinah. Kita ingin mendengar sedikit tentang biografi beliau. Beliau Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Sebenarnya nama beliau, nama ayah beliau itu adalah Muhammad Abdurrahim. Jadi nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Muhammad Abdurrahim. Itu nama yang sebenarnya. Nah, namun karena ada ketentuan di kerajaan Saudi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh sendiri, bahwa dilarang di sana menggunakan nama yang murakkab, Muhammad Abdurrahim. Akhirnya nama Muhammad dihapuskan karena nama yang sebenarnya adalah Abdurrahim. Maka Syekh Al-Bukhari lebih dikenal dengan sebutan atau nama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Kalau nama yang resmi dalam aurak resmiyah itu Abdullah bin Muhammad Abdurrahim bin Al-Husain Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad Abdurrahim bin Mahmud. Nah, betul, bin Husain bin Mahmud. Bin Husain bin Mahmud Al-Bukhari. Nama ini lengkap seperti ini masih tercantum dalam salah satu karya Syekh Al-Bukhari, tahqiq beliau terhadap sebuah kitab yang dikenal dengan Al-Juz'u Fihi Hadith Al-Hafidh Ibn Dizil. Ya. Ibn Dizil seorang ulama yang wafat pada tahun 281 Hijriah. Ada sebuah Al-Juz'u Al-Hadithi, ya, karya kecil yang ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang kitab ini berada di Al-Maktabah Syamilah. Ketika diklik siapa muhakkiknya, tertulis muhakkiknya adalah Abdullah bin Muhammad Abdurrahim Al-Bukhari. Masih tertulis seperti itu. Ayah beliau yaitu Abdurrahim bin Husain bin Mahmud rahimahullah ta'ala, seorang yang dikenal oleh ulama. Beliau bekerja di masa pemerintahan Raja Abdul Aziz. Jadi sudah lama sekali. Nah, karena Abdul Aziz punya anak-anak yang menjadi raja berikutnya. Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahad, Raja Abdullah, kemudian sekarang Raja Salman. Beliau yaitu Syekh Abdurrahim bin Husain bin Mahmud rahimahullahu ta'ala bekerja di mahkamah di kota Riyadh. Nah, bekerja di mahkamah dan juga di hayat Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Sekian tahun hidup di kota Riyadh, ibu kota Saudi, kemudian kembali ke Madinah.
Di Madinah beliau juga bekerja di mahkamah sebagai sekretaris utama sejumlah qadhi yang ada pada waktu itu. Berselang waktu sekian tahun kemudian beliau pindah pekerjaan ke Al-Jami' Al-Islamiyah sebagai bendahara pada waktu itu. Sebagai bendahara di Al-Jami' Al-Islamiyah. Dan beliau termasuk ditazkiyah oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ayah daripada Syekh Al-Bukhari, ditazkiyah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi orang yang dikenal, orang yang diketahui dengan keilmuan, dengan kesungguhan, dengan akhlak. Dalam tazkiyahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rahimahullahu ta'ala, qala yattasifu bihusni as-sirati was-suluk wal-istihadi fil amal. Beliau mengatakan tentang Syekh Abdul Rahim, ayah daripada siapa? Syekh Abdullah. Adalah seorang yang memiliki karakter dan sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia, dan kesungguhan, keseriusan di dalam amalannya dan tugas-tugasnya. Begitu juga tazkiyah terhadap beliau atau untuk beliau ini diterima oleh sejumlah masyayikh dan ulama pada waktu itu. Antara lain adalah Syekh Al-Allamah Umar bin Hasan Al-Syekh. Kalau disebut Al-Syekh itu berarti keturunan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dalam tazkiyahnya yang tertulis tentang Syekh Abdurrahim bin Husain bin Mahmud, qala hasuna sulukuhu wa siratuhu. Beliau adalah seorang yang baik karakternya dan akhlaknya. Kemudian disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang nafiqu fihi aqidatan wa husna khuluq. Kami, kata Syekh Umar, Al-Allamah Umar bin Hasan Al-Syekh, mengenal Syekh Abdurrahim bin Husain ini orang yang baik, dan kami percaya terkait kelurusan akidahnya dan kebaikan akhlaknya. Dan sejumlah pujian dari masyayikh. Mungkin ini perlu mengenal, selama ini kita nggak mengenal Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Siapa ayahnya? Sekarang kita mulai sedikit mengenal tentang beliau ini. Ternyata ayah daripada Syekh Abdullah Al-Bukhari ini juga ada hubungan dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bahkan sempat diberi hadiah sejumlah kitab oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Nah, punya hubungan yang cukup dekat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dan sejumlah ulama pada waktu itu. Ini sekelumit tentang ayah beliau. Ayah Syekh Abdullah Al-Bukhari siapa namanya? Syekh Abdurrahim bin Husain bin Mahmud. Seorang yang juga sangat serius di dalam mengajar halaqat al-ilm dan halaqat tahfidz al-Quran di Al-Masjid An-Nabawi. Dan beliau sangat serius perhatian terhadap tadris. Dikenal orang yang rajin ibadah dengan berbagai bentuk ibadah. Itu diketahui oleh kawan-kawannya dan oleh guru-gurunya. Dan rajin berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Sampai di akhir wafatnya, akhir kehidupannya, beliau berangkat menjelang maghrib ke Masjid Nabawi dalam keadaan berpuasa. Puasa Senin Kamis dan sejenisnya. Di depan pintu Masjid Nabawi, pintu nomor 39, Masjid Nabawi, beliau jatuh
dan wafat di situ menjelang maghrib. Dengan niat setelah beliau berwudu dari rumah, memperbaharui wudunya, berangkat berjalan ke masjid, dan subhanallah datanglah al-maut di depan pintu Masjid Nabawi. Ini sekelumit tentang ayahnya. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sendiri seorang yang ditazkiyah oleh para ulama kita. Beliau belajar ilmu dari sejumlah ulama besar. Belajar dari Al-Allamah Al-Utsaimin, belajar dari juga Barakallahu Muhammad Aman Al-Jami, puluhan tahun belajar dengan beliau. Belajar kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, belajar juga kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan sejumlah guru-guru beliau yang lainnya. Sejak masih mudanya, sejak masih usia dini, beliau rajin dalam talabul ilmi, halaqatul ilm, sampai di masa-masa bulu menghadiri majalis ulama. Dan beliau secara magister atau secara akademik, ya, juga demikian, tahapan demi tahapan akademiknya dilalui dengan baik. Baik dari marhalah SMA-nya sampai masalah di marhalah mahasiswanya, magisternya, doktoralnya, itu ditempuh dengan darajatul imtiyaz, ya. Disertasinya direkomendasi oleh Jami'ah untuk dicetak, sebuah disertasi yang direkom oleh Al-Jami'ah untuk dicetak menunjukkan bahwa disertasi itu sangat bagus, sangat ilmiah, pantas untuk dicetak. Banyak disertasi lulus tapi diletakkan di Jami'ah saja, sebatas itu. Tapi disertasi beliau termasuk yang direkom untuk dicetak. Nah, beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ditazkiyah oleh sejumlah ulama kita. Antara lain Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu darsnya Syekh Rabi ditanya tentang Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan beliau menjawab, qala wa huwa min khiyari ahli sunnah insyaallah. Nah, min khiyar ahli sunnah wa min adz-dzabbin anha fi kulli munasabatin fi ma'arif. Beliau adalah termasuk ahli sunnah yang terbaik, dan beliau termasuk orang-orang yang serius membela sunnah dalam banyak kesempatan, sebatas yang aku tahu, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Nas'alullah yuthabbitana wa iyyah ala sunnah. Aku memohon agar Allah mengokohkan aku dan beliau, yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari, di atas sunnah, wa yanfa'a bina wa bihi, dan semoga Allah menjadikan kami dan dia sebagai orang yang bermanfaat. Fama alimtu fihi illa annahu salafi. Aku enggak mengenal Syekh Abdullah Al-Bukhari kecuali beliau adalah seorang salafi. Demikian tazkiyah dari Syekh Rabi Al-Madkhali. Dan juga semisalnya dari Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang membela Syekh Abdullah Al-Bukhari dari sejumlah orang-orang yang mencelanya. Sekarang beliau masih hidup dan berada di kota Madinah, dan beliau sangat serius menangani sejumlah permasalahan dan sejumlah kasus yang menimpa salafiyin di banyak negara, termasuk di negeri kita ini. Antum semua sudah mendengar arahan-arahan beliau yang sudah sampai kepada kita dan dibacakan oleh asatidzah kita. Arahan-arahan yang begitu baik, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yang apabila diamalkan oleh semua pihak, biiznillah akan menyelesaikan banyak permasalahan, menyelesaikan problem yang terjadi, dan mengakhiri fitnah yang terjadi. Ini sekelumit biografi tentang Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan, dari segala fitan. Allah menjadikan beliau sebagai ulama ahli sunnah
yang bermanfaat bagi umat ini. Allah berkahi ilmu beliau dan langkah-langkahnya. Amin. Allahumma amin. Demikian sedikit tausiah pada malam hari ini sebagai bekal untuk liburan. Biiznillah ta'ala naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.